Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Di dalam kotak giok, ada pil hijau seukuran mata naga, diletakkan dengan tenang. Aroma menyegarkan yang telah menyebar ke seluruh aula berasal dari pil. Di dataran Douki, untuk menjadi doze, seseorang harus dapat mengompres ki di dalam tubuhnya sendiri menjadi pusaran ki. Tetapi proses pengompresan ki menjadi pusaran ki memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Setelah gagal, 1 dari 9 duan ki seseorang akan jatuh kembali ke 8 duan. Beberapa orang yang kurang beruntung perlu menekan ki mereka 10 kali lipat atau lebih sebelum mereka berhasil melakukannya. Tetapi dengan membuang begitu banyak waktu pada kompresi ki, seseorang akan kehilangan waktu terbaik untuk berlatih ki dan dengan demikian akan menghancurkan masa depan mereka. Serbuk pengumpul ki, penggunaannya adalah untuk memungkinkan seseorang dengan 9 duan ki memiliki tingkat keberhasilan 100% saat mencoba untuk menekan ki. Efek ini membuat banyak orang bermata merah. Bagaimanapun, siapapun yang bukan doze diperlakukan dengan sangat buruk. Tapi serbuk pengumpul ki bukanlah sesuatu yang dibuat oleh alam, melainkan dibuat oleh seseorang, alkemis. Dalam benua Douki, satu-satunya profesi yang lebih diinginkan daripada doze adalah alkemis. Seperti namanya, alkemis dapat membuat pil khusus yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Setiap alkemis bebas adalah agen yang dicari oleh banyak kekuatan. Alasan mengapa alkemis memiliki posisi yang tinggi adalah karena betapa langkanya seorang alkemis dan seberapa ketat persyaratan untuk menjadi seorang alkemis. Pertama-tama, seseorang harus memiliki atribut api. Dan kemudian, dalam atribut api, seseorang harus memiliki sepotong kecil atribut kayu untuk bertindak sebagai katalis dalam pemurnian pil. Di benua Douki, atribut seseorang ditentukan oleh jiwa mereka. Jiwa sejak lahir hanya akan memiliki satu atribut tunggal dan menolak atribut lainnya. Jadi mustahil bagi seseorang untuk memiliki dua atribut. Tentu saja, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Dalam sejuta orang, akan selalu ada seseorang yang memiliki jiwa yang bermutasi. Di dalam orang-orang yang memiliki jiwa yang bermutasi ini, beberapa memiliki potensi untuk menjadi alkemis. Namun, seseorang yang memiliki atribut api dan kayu tidak cukup untuk menjadi seorang alkemis. Itu karena seseorang juga harus memiliki persepsi jiwa atau pencetakan jiwa yang kuat. Dalam penyempurnaan pil, 3 persyaratan terpenting adalah bahan, nyala api, dan persepsi jiwa seseorang. Bahannya, mereka harus menjadi harta karun alami. Lagi pula, bahkan para alkemis terbaik tidak dapat membuat pil dewa dari bahan sampah. Karena itu, bahan dasar yang baik sangat penting untuk pil yang baik. Nyala api, atau api yang diperlukan saat memurnikan pil. Api yang digunakan dalam pemurnian pil tidak mungkin merupakan nyala api biasa melainkan api douki yang dibuat melalui douki dengan atribut api. Tentu saja, ada beberapa api bermutasi yang sangat kuat di alam. Beberapa alkemis yang kuat akan mengambil api ini dan menggunakannya untuk memperbaiki pil, bukan api douki mereka sendiri. Api yang bermutasi ini tidak hanya meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan, mereka juga meningkatkan efektivitas pil. Karena pil pemurnian adalah tugas yang mengerikan, periode penyempurnaan yang lama membutuhkan banyak douki, dan karena itu, setiap alkemis brilian juga merupakan seorang doze dengan tipe api yang kuat. Persyaratan terakhir adalah persepsi jiwa. Saat menyuling pil, intensitas nyala api perlu ditingkatkan dan dikontrol dengan presisi yang ketat. Jika nyala api sedikit terlalu panas, pil di dalam tungku akan dibakar menjadi abu, membuang-buang waktu dan upaya sang alkemis. Oleh karena itu, mengendalikan intensitas nyala api adalah prasyarat untuk menjadi seorang alkemis. Tetapi untuk dapat mengendalikan api, seseorang harus memiliki persepsi jiwa yang luar biasa. Tanpa persepsi jiwa, bahkan jika seseorang memenuhi atau bahkan melebihi 2 persyaratan pertama, tidak ada gunanya untuk mencoba memperbaiki pil. Di bawah kondisi yang ketat ini, orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis hanya sedikit dan sangat jarang. Karena tidak ada banyak alkemis, pil ajaib yang mereka suling juga sedikit dan jarang. Karena hal-hal langka itu berharga dan pil pasti dapat didefinisikan sebagai langka, para alkemis semuanya memiliki kedudukan yang terhormat, sampai batas yang berlebihan.
Di dalam aula utama, dengan terengah-engah dari ketiga tetua, maupun generasi yang lebih muda, semua menatap kotak giok di tangan Gye. Di samping ayahnya, Xiao Mei menjilat bibir merahnya dengan lidahnya yang lembut dan menatap kotak itu, tanpa berkedip. Hehe, ini disempurnakan oleh penatua kita yang terhormat Guhe. Saya pikir semua orang di sini telah mendengar namanya, kan? Melihat penampilan memalukan dari ketiga tetua, Gye mulai menjadi sombong. Pil ini disempurnakan oleh Raja Pil Raja Guhe. Mendengar kata-kata Gye, ketiga tetua sekali lagi mempermalukan diri mereka sendiri. Raja Pil Guhe adalah seorang alkemis yang sangat berpengaruh dalam kekaisaran Jiama. Kemampuan alkimia miliknya misterius dan tidak dapat diprediksi, menyebabkan kekuatan berbeda yang tak terhitung jumlahnya untuk mencoba menjebaknya. Guhe tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, kekuatannya sendiri berada pada tingkat Dowang dan dia adalah salah satu dari 10 dozes teratas di Jiama Empire. Disempurnakan dengan tangannya, nilai serbuk pengumpul Qi ini mungkin secara eksponensial lebih tinggi dari serbuk pengumpul Qi normal lainnya. Tiga tetua tersenyum pada serbuk pengumpul Qi di dalam kotak giok. Jika klan Xiao mendapatkan bubuk pengumpulan Qi ini, maka klan Xiao mungkin dapat mengembangkan doze muda lainnya. Tepat ketika ketiga tetua itu berpikir tentang cara mendapatkan pil untuk cucu mereka sendiri, suara muda diisi dengan kemarahan bergema di aula utama. Tuan Gye, akan lebih baik jika Anda menyimpan pil itu. Permintaan Anda, kami mungkin tidak menerimanya. Ruang utama terdiam dan tatapan semua orang menatap wajah Xiao Yan yang lembut di sudut. Xiao Yan, kau tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu sekarang. Diam. Salah satu wajah sesepuh menjadi gelap saat dia berteriak pada Xiao Yan. Xiao Yan, diamlah. Saya tahu bahwa Anda tidak senang dengan hal ini tetapi kami akan memutuskan apa yang akan terjadi. Seorang penatua yang cukup tua berkata kepada Xiao Yan. Tiga penatua, jika putra atau cucu Anda membatalkan pernikahan mereka hari ini, apakah kamu masih bisa mengatakan hal itu? Xiao Yan perlahan berdiri. Ujung mulutnya melengkung ke atas karena ejekan. Karena jelas bahwa ketiga tetua memperlakukannya dengan jijik, mengapa ia harus begitu hormat kepada mereka? Kamu, mendengar kata-kata Xiao Yan, tiga tetua tidak bisa menemukan cara untuk membantah kata-katanya. Penatua ketiga yang pemarah bahkan mulai mewujudkan dokinya dengan marah. Tiga tetua, Xiao Yan GG tidak salah. Dia adalah korban dari semua ini sehingga kalian tidak harus memutuskan untuknya. Suara gadis yang jernih terdengar di seberang aula utama. Mendengar suara gadis itu, kesombongan ketiga tetua langsung jatuh dan setelah bertukar pandangan dengan khawatir, mereka semua mengangguk dan duduk kembali. Melihat ketiga penatua itu mundur, Xiao Yan menoleh ke belakang dan menatap tajam ke arah Xiao Sun Er yang tersenyum. Kamu siapa, untuk membuat tiga tetua takut padamu? Menekan kebingungannya, Xiao Yan dengan cepat berjalan dan dengan hormat membungkuk kepada ayahnya, Xiao Zhan. Setelah itu, dia berbalik untuk menghadapi Nalan Yanran. Perlahan-lahan menghirup udara, dia bertanya, Nona Nalan, saya ingin mengajukan pertanyaan. Kunjungan Anda ke sini hari ini, untuk melepaskan pernikahan, apakah kakek Nalan memberikan persetujuannya? Sebelumnya, ketika Xiao Yan keluar dari sudutnya, Nalan Yanran sudah merasa tidak nyaman dengannya. Sekarang mendengar pertanyaannya, alisnya mengerut. Orang ini, pada awalnya saya pikir dia cukup baik, tetapi dia sebenarnya sangat tidak tahu malu. Apakah dia tidak tahu perbedaan antara kami berdua? Mengkritik Xiao Yan dalam benaknya, Nalan Yanran tidak pernah mempertimbangkan bagaimana melepaskan pernikahan akan membuat Xiao Yan dan ayahnya berada dalam situasi yang canggung dan menyebalkan. Berdiri dan menatap seseorang yang seharusnya menjadi suaminya, Nalan Yanran mengatakan, kakek tidak memberikan persetujuannya. Tapi, ini masalah saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dia. Karena kakek Anda belum mengatakan apa-apa maka saya harap Anda akan memaafkan ayah saya karena tidak menerima permintaan Anda. Pernikahan kami ditetapkan oleh kedua kakek kami dan karena tidak ada dari mereka yang mengatakan untuk melepaskan pernikahan maka pernikahan ini akan tetap berlanjut. Atau, orang-orang yang mencoba melepaskan pernikahan itu akan tidak menghormati leluhur mereka. Saya pikir, bahwa di dalam klan kami, tidak ada orang yang akan melakukan hal yang tidak terhormat. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap lurus ketiga tetua itu.
Menggunakan gelar yang tidak terhormat, Xiao Yan memaksa para tetua untuk diam. Dalam klan yang ketat, melakukan sesuatu yang menghujat seperti tidak menghormati leluhur seseorang akan cukup bagi mereka untuk kehilangan tempat mereka sebagai tetua klan. Kamu, setelah ditolak oleh Xiao Yan, Nalan Yanran tidak dapat menemukan argumen untuk membalas klaim Xiao Yan. Wajahnya menjadi pucat dan menghentakkan kakinya dengan keras, sifatnya yang seperti seorang putri menjadi semakin terlihat jelas. Melihat pria muda itu dengan jijik, dia dengan jengkel mengatakan, dalam kondisi apa Anda akan melepaskan pernikahan? Apakah kompensasinya terlalu sedikit? Baiklah, saya bisa meminta guru saya untuk memberi Anda 3 serbuk pengumpul ki lagi. Selain itu, jika Anda mau, saya bisa membiarkan Anda bergabung dengan fraksi Mystic Cloud dan mempelajari metode pelatihan Doqi yang mendalam. Apakah itu cukup? Mendengar kondisi yang menarik dari Nalan Yanran, pernapasan 3 tetua mulai menjadi berat. Di dalam aula utama, generasi muda menelan air liur. Bergabung dengan fraksi awan berkabut? Ya Tuhan, itu impian banyak orang. Setelah mengatakan semua kondisi ini, Nalan Yanran mengangkat dagunya yang seputih salju, seperti seorang putri yang berbicara kepada para pelayannya. Dia menunggu tanggapan Xiao Yan dan tahu bahwa kondisi ini cukup untuk membuat pemuda manapun menjadi gila. Tidak seperti apa yang diharapkan oleh Nalan Yanran, setelah mengatakan kondisi yang memikat itu, pemuda di depannya mulai bergetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan wajahnya yang muda dan lembut berubah menjadi wajah yang menakutkan dan buas. Meskipun Xiao Yan telah mengalami ejekan yang tak terhitung jumlahnya selama 3 tahun terakhir, bahkan dia memiliki batas. Tindakan Nalan Yanran secara kasar menginjak serpihan terakhir martabat yang tersembunyi jauh di dalam hati Xiao Yan. Melihat wajah ganas pemuda itu, Yanran melompat mundur. Pria muda di sisinya mengambil kesempatan untuk mengeluarkan pedangnya dan dengan dingin menatap Xiao Yan. Aku ingin membunuhmu. Meskipun giginya gemerincing, kata-kata Xiao Yan memiliki niat membunuh yang jelas bagi mereka. Tangannya melengkung menjadi kepalan tangan dan di dalam pupil hitamnya, nyala api membakar. Yan kau bersikap kasar. Di bagian atas aula, Xiao Zhan terkejut dengan reaksi dari Xiao Yan dan buru-buru menenangkan Xiao Yan. Klan Xiao saat ini tidak akan berani berada di sisi yang berlawanan dengan sekte Mystic Cloud. Meskipun tinjunya semakin kencang, Xiao Yan menunduk. Beberapa saat kemudian, dia dengan ringan mengangkat kepalanya. Perbedaannya adalah bahwa wajah jahat yang telah dia perlihatkan sebelumnya telah sepenuhnya digantikan oleh wajah yang tenang dan tanpa ekspresi. Dalam 3 tahun terakhir, Xiao Yan telah mengalami banyak diskriminasi dan ejekan yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, Xiao Yan sekarang lebih dewasa daripada sebelumnya. Mungkin keuntungan terbesarnya selama 3 tahun terakhir adalah bahwa ia telah belajar untuk mengendalikan emosinya. Melihat pemuda yang benar-benar berbeda, Gye dan Nalan Yanran tiba-tiba merasakan kedinginan. Anak ini, jika dia tetap tidak berguna maka itu bukanlah masalah besar. Namun jika dia mendapatkan kembali kekuatannya, maka dia pasti akan menjadi seseorang dengan kekuatan berbahaya yang harus diperhitungkan. Gye berpikir dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan, meskipun aku tidak tahu mengapa tindakanku membuatmu marah sejauh ini, tapi, kamu masih harus melepaskan pernikahan. Perlahan-lahan berkata sambil menghela nafas, Nalan Yanran mendorong ketakutannya dan mengeraskan wajahnya. Ingat, kunjungan saya ke klan Xiao diizinkan oleh guru saya, pemimpin faksi dari sekte Mystic Cloud. Sambil mengerucutkan bibirnya, Nalan Yanran, dengan sedikit ketidakberdayaan, Anda dapat memahami bahwa kunjungan saya hari ini sebagian adalah paksaan. Tetapi Anda harus memahami bahwa kenyataan itu keras dan tidak ada yang adil. Meskipun itu tidak berarti banyak, Anda harus memahami perbedaan di antara kami tidak memiliki harapan untuk bersama. Mendengar pernyataan mutlak gadis itu, mulut Xiao Yan melengkung menjadi mencibir. Nona Nalan, Anda harus mengerti, di benua Doqi, seorang wanita yang akan kembali ke pernikahannya akan mempermalukan pihak lawan di depan semua orang. Hehe, aku tidak terlalu peduli untuk dipermalukan, tapi ayahku, dia pemimpin klan. Jika kami menerima permintaan Anda hari ini, lalu bagaimana Anda mengharapkannya untuk memerintah atas klan Xiao? Bagaimana klan Xiao mempertahankan pijakan di kota Wutan? Melihat pemuda yang geram itu, alis Nalan Yanran berkerut. Dia mengintip Xiao Zhan di ujung lorong.
dia tampak seperti baru saja menua. Melihat itu, dia merasa sedikit menyesal atas tindakannya dan menggigit bibirnya. Setelah merenung sejenak, matanya menyala. Dia berbisik, permintaan hari ini, sedikit gegabah di pihak saya. Jadi, hari ini, untuk sementara saya akan mengambil kembali permintaan saya untuk melepaskan pernikahan saya. Tetapi, Anda harus berjanji kepada saya sesuatu. Janji apa? Saya bisa menunda permintaan hari ini selama 3 tahun. 3 tahun dari sekarang, kamu akan datang ke sekte Mystic Cloud dan menantangku. Jika saya menang maka saya akan melepaskan pernikahan di depan semua orang dan pada saat itu, Anda akan melakukan ritual kedewasaan klan Anda sehingga bahkan jika Anda kalah, Anda tidak akan memengaruhi ayah Anda Xiao Zhan atau klan Xiao. Apakah Anda menerima, Nona Nalan? Ini tidak seperti Anda tidak tahu kondisi Yan Er. Bagaimana Anda mengharapkannya untuk menantang Anda? Menghina dia seperti ini, apakah itu menyenangkan untukmu? Xiao Zhan memukul meja dan berdiri dengan marah. Xiao Zhan Susu, ketika melepaskan pernikahan, harus ada seseorang yang memikul tanggung jawabnya. Jika bukan karena Anda, saya akan memutuskan pernikahan hari ini. Setelah itu, saya akan mengumumkannya kepada publik. Setelah diblokir beberapa kali, Nalan Yanran juga menjadi marah dan dengan dingin berteriak pada Xiao Yan, karena Anda tidak ingin melukai nama Xiao Zhan Susu, maka terima tantangan. 3 tahun atau sekarang, akankah Anda memilih yang pertama atau yang kedua? Nalan Yanran, Anda tidak perlu bertindak tinggi dan perkasa. Alasan dibalik Anda melepaskan pernikahan ini adalah karena Anda tidak berpikir bahwa saya, Xiao Yan, yang hampir lumpuh, cocok dengan Anda, seorang jenius. Maafkan saya karena telah menjelaskan semuanya dengan jelas. Selain kecantikan Anda, saya tidak peduli tentang hal lain milik Anda. Faksi Mystic Cloud sangat kuat, aku akui itu. Tapi saya masih muda, saya punya banyak waktu. Ketika saya berusia 12 tahun, saya adalah seorang doze, tetapi Anda, Nalan Yanran, ketika Anda berusia 12 tahun, berapa banyak duan qi yang Anda miliki? Anda benar, saya mungkin lumpuh sekarang. Tetapi karena saya menciptakan keajaiban 3 tahun yang lalu, mengapa Anda berpikir bahwa saya tidak dapat mengulangi keajaiban seperti itu di masa depan? Mengapa Anda berpikir bahwa saya tidak bisa menjadi jenius seperti dulu? Menghadapi sikap agresif, Xiao Yan akhirnya meletus seperti gunung berapi. Wajahnya menjadi sangat serius dan kata-katanya mengejutkan semua orang di aula utama. Siapa yang menyangka pemuda yang pendiam itu memiliki lidah yang tajam? Mulut Nalan Yanran berkedut. Meskipun dia sangat kesal pada Xiao Yan, dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah pernyataannya. Kata-kata Xiao Yan adalah kebenaran. Meskipun sekarang dia lumpuh, dia adalah doze ketika dia berumur 12 tahun. Tapi Nalan Yanran hanya 8 duan qi pada waktu itu. Nona Nalan, karena kakek Nalan, saya akan memberi Anda beberapa saran. 30 tahun timur, 30 tahun barat, jangan berani-berani menggertak saya karena saya lemah sekarang. Kata-kata keras Xiao Yan membuat Nalan menegang. Ya, pepatah yang bagus, jangan berani-berani menggertak saya karena saya lemah sekarang. Putraku tidak mungkin menjadi orang biasa. Di ujung aula, mata Xiao Zhan menyala dengan kuat dan telapak tangannya yang keras menghantam meja, menyebabkan teh berhamburan kemana-mana. Mengatupkan giginya dan menatap pemuda yang menyeringai di depannya, Nalan Yanran menjadi sangat marah sehingga kepalanya mulai merasa pusing. Nalan Yanran telah dimanjakan sejak lahir dan tidak pernah dipermalukan oleh seseorang yang seumuran dengannya. Dengan suara kekanak-kanakannya yang naik, apa dasar Anda untuk mempermalukan saya? Bahkan jika bakat Anda sebelumnya tidak tertandingi oleh siapapun, Anda lumpuh sekarang. Oke, saya, Nalan Yanran, akan menunggu hari Anda melampaui saya. Mengumumkannya hari ini, saya tidak akan menyebutkannya lagi. Tetapi 3 tahun dari sekarang, saya akan menunggu Anda di sekte Mystic Cloud. Jika Anda punya nyali, tunjukkan kepada saya bagaimana Anda telah mengubah situasi Anda. Jika Anda mengalahkan saya maka saya, Nalan Yanran, akan menjadi budak Anda selama sisa hidup saya. Tentu saja, jika Anda masih lumpuh 3 tahun kemudian maka Anda lebih baik mempersiapkan kontrak untuk melepaskan pernikahan kami. Melihat wajah pucat gadis itu, Xiao Yan menertawakan, itu tidak akan memakan waktu 3 tahun. Saya tidak ingin Anda bahkan jika Anda memohon saya untuk menjadi istri saya.
Setelah mengatakan itu, Xiao Yan mengabaikan wajah Yanran yang membeku dan berbalik. Dengan cepat berjalan maju ke sebuah meja, dia mengeluarkan kertas dan mulai menulis. Tinta perlahan-lahan jatuh ke kertas, dan akhirnya, penanya berhenti bergerak. Tiba-tiba, tangan kanan Xiao Yan meraih pedang pendek di atas meja dan mengarahkan pisau tajam ke tangan kirinya. Segera setelah menyiapkan pedang, dia dengan kuat mengambil darah dari tangan kirinya. Tangannya yang berlumuran darah menekan kertas putih, meninggalkan tanda merah yang mencolok. Dengan ringan mengambil kontrak, Xiao Yan tertawa, dengan tawa kemenangan. Ketika dia berjalan melewati Nalan Yanran, dia menghancurkan kontrak di atas meja. Jangan berani-berani berpikir bahwa aku, Xiao Yan, sangat menginginkan seorang istri yang jenius. Kontrak ini, bukan kontrak untuk melepaskan perkawinan tetapi, saya menceraikan Anda dari klan Xiao. Mulai sekarang, kamu, Nalan Yanran, tidak memiliki hubungan dengan klan Xiao. Kamu berani menceraikan aku? Melihat kontrak berdarah di atas meja, mata Nalan Yanran terbuka lebar tak percaya. Dengan kecantikan, bakat, dan latar belakangnya, telah diceraikan oleh seseorang dari klan kecil yang cacat? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuatnya berpikir bahwa ia sedang bermimpi. Dengan dingin melihat ekspresi tercengang Nalan Yanran, Xiao Yan berbalik dan berlutut di depan Xiao Zhan. Dia memberikan kowtow yang berat, menggigit bibirnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Xiao Yan benar-benar menceraikan Nalan Yanran, ketika peristiwa itu menyebar, orang lain mungkin tidak berpikir bahwa itu adalah kebenaran. Mereka, yang tidak tahu apa yang terjadi, akan berpikir bahwa Nalan Yanran menggunakan latar belakang kejamnya untuk memaksa klan Xiao untuk melepaskan pernikahan. Lagi pula, dengan kecantikan, bakat, dan latar belakang Nalan Yanran, orang cacat dari klan Xiao tidak akan pernah bisa menyamai dirinya. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Xiao Yan memiliki keberanian untuk menceraikan pemimpin faksi masa depan dari sekte Mystic Cloud. Karena itu, sebagai ayah Xiao Yan, Xiao Zhan mungkin harus menanggung ejekan yang tak ada habisnya. Melihat Xiao Yan yang berlutut dan memahami perasaan bersalah yang dialami putranya, Xiao Zhan tersenyum tanpa daya. Aku percaya bahwa anakku tidak akan tetap lumpuh selamanya. Gosip tidak akan mendapat peluang ketika fakta-fakta sulit keluar di masa depan. Ayah, 3 tahun dari sekarang, aku akan pergi ke sekte Mystic Cloud dan menebus rasa malu hari ini. Dengan sedikit basah mata, Xiao Yan melakukan kowtow yang berat dan berdiri. Tanpa ragu-ragu, Xiao Yan berjalan menuju pintu aula utama. Ketika dia melewati Nalan Yanran, Xiao Yan berhenti sejenak dan mengeluarkan kata-kata dingin dari mulut mudanya. 3 tahun dari sekarang, aku akan menemukanmu. Bayangan pemuda itu, di bawah matahari yang bersinar, membentang sangat jauh. Melihatnya, rasanya sangat sepi. Mulut kecil Nalan Yanran terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap punggung Xiao Ya yang menghilang dan kontrak di tangannya terasa berat seperti gunung. Ahem, karena tujuanmu telah tercapai, silakan pergi sekarang. Melihat gadis muda yang sedang surut itu, meskipun wajah Xiao Zhan tanpa ekspresi, tangan di dalam lengan bajunya melengkung begitu kencang sehingga jari-jarinya menjadi pucat pasi. Kepala Xiao, saya minta maaf untuk apa yang saya lakukan hari ini. Jika Anda punya waktu di masa depan, pastikan untuk datang mengunjungi klan Nalan. Dengan ringan membungkuk pada Xiao Zhan yang tenang, Nalan Yanran juga tidak ingin tinggal lama. Dia dengan cepat berdiri dan pergi ke pintu aula utama. Di belakangnya, Gye dan pemuda tampan itu dengan cepat mengikutinya. Ambil serbuk pengumpul Qi, melambaikan tangannya, Xiao Zhan melemparkan kotak giok di atas meja ke arah mereka. Gye dengan cepat menangkap kotak yang jatuh dan dengan pahit tersenyum sambil meletakkan kotak itu di dalam cincinnya. Nona Nalan, semoga Anda tidak akan menyesali tindakanmu hari ini. Dan juga, jangan berasumsi bahwa dengan sekte Mystic Cloud di belakang Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ada banyak orang yang lebih kuat dari Yun Yun. Ketika Nalan Yanran hendak keluar dari pintu, suara dingin seorang gadis yang jelas terdengar di dalam aula. Langkah ketiga orang itu berhenti dan mereka melirik ke sudut tempat suara itu berasal, menemukan seorang gadis berpakaian ungu perlahan membalik sebuah buku. Sinar matahari bersinar melalui jendela di sampingnya dan menyelimuti gadis itu dengan sempurna.
Dari jauh dia tampak seperti teratai ungu surgawi yang mekar, bersih dan anggun, seolah-olah berasal dari surga. Seolah-olah dia merasakan pandangan dari ketiganya, gadis itu mengangkat kepalanya dari buku tua dan di dalam matanya yang seperti musim gugur, garis tipis nyala api keemasan mengintip keluar. Melihat api tipis di mata gadis itu, Gye segera menegang dan ekspresi ketakutan melintasi wajahnya yang keriput. Tangannya yang keriput segera meraih Nalan Yanran dan pemuda yang bingung dan dia melarikan diri dari aula utama seolah-olah dia takut akan hidupnya. Melihat tindakan Gye, kecuali untuk beberapa orang, yang lain semua memiliki ekspresi kebingungan. Tanpa perasaan meninggalkan aula utama, Xiao Yan yang frustrasi mengikuti rutinitas hariannya dan perlahan-lahan naik ke puncak gunung di belakang bangunan klan. Duduk di puncak gunung, Xiao Yan dengan tenang menyaksikan puncak gunung yang curam jauh diselimuti kabut. Di sana, di dalam kabut, ada jajaran pegunungan binatang ajaib Kekaisaran Jiama yang terkenal. Hehe, kekuatan di dunia ini, tanpa kekuatan, Anda bahkan tidak perlu mengeluarkan kotoran. Setidaknya, tidak ada yang mencoba menginjak-injak kotoran, dengan bahu melambai naik turun, suara lembut lelaki muda yang mengejek itu bergema di puncak gunung, memenuhi udara dengan kesedihan. Sambil menarik rambutnya, Xiao Yan menggigit bibirnya, membiarkan rasa berdarah menyebar di mulutnya. Meskipun dia tidak membiarkan emosinya menghampirinya di aula utama, kata-kata Nalan Yanran menusuk jantungnya seperti pisau. Aku tidak akan pernah dihina seperti ini lagi. Membuka tangan kirinya, yang masih memiliki bekas luka berdarah dari kejadian hari itu, suara Xiao Yan serak tapi tegas. Hehe, nak, sepertinya kamu butuh bantuan. Ketika Xiao Yan mengucapkan sumpahnya, tawa aneh dan aneh memasuki telinganya. Wajah Xiao Yan berubah dan dia segera berbalik. Dengan tatapan seperti elang, dia memindai sekelilingnya tetapi bahkan tidak menemukan bayangan. Hehe, berhentilah mencari, aku ada di jarimu. Tepat saat Xiao Yan mengira dia berhalusinasi, tawa aneh itu tanpa suara terdengar lagi. Mata Xiao Yan berkontraksi dan tatapannya jatuh ke cincin hitam tangan kanannya. Kamu bicara? Menahan jantungnya yang berdetak kencang, Xiao Yan berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Nak, kau cukup tenang, dan tidak takut setengah mati. Dari cincin di jarinya, sebuah suara mengejek terdengar. Kamu siapa? Kenapa Anda ada di cincin saya? Apa yang coba Anda lakukan? Setelah menenangkan dirinya, Xiao Yan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting. Siapa aku? Anda tidak perlu tahu, saya tidak akan membahayakan Anda. Hahaha, setelah bertahun-tahun, saya akhirnya menemukan seseorang dengan jiwa yang cukup kuat. Keberuntungan apa? Hehe, aku harus berterima kasih atas persembahanmu selama 3 tahun terakhir, kalau tidak aku mungkin masih tidur. Persembahan? Xiao Yan mengedipkan matanya dengan bingung. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap dan kata-kata dingin melompat keluar dari giginya dengan susah payah, Douki saya yang menghilang, Anda melakukan itu? Haha, aku harus melakukan itu, nak jangan marah padaku. Kamu sialan? Xiao Yan yang biasanya tenang dan sederhana menjadi marah seperti orang gila. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kebiadaban, dan tanpa peduli bahwa cincin itu adalah satu-satunya kenang-kenangan dari ibunya, ia melepas cincin itu dari jarinya dan melemparkannya ke atas tebing dengan sekuat tenaga. Ketika cincin itu meninggalkan tangannya, pikiran Xiao Yan akhirnya jernih. Terburu-buru dia mencoba menangkap cincin yang terbang itu, tetapi cincin itu sudah melewati tebing, jatuh menuruni gunung. Menatap cincin menghilang ke kabut, Xiao Yan tertegun untuk waktu yang lama. Akhirnya, wajahnya kehilangan kebiadaban dan menjadi tenang. Dia memukul dahinya, kesal, idiot yang terlalu ceroboh, terlalu ceroboh. Xiao Yan bereaksi sangat keras. Setelah duduk di tepi tebing untuk waktu yang lama, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Berdiri, dia bersiap untuk kembali tetapi matanya melebar dan jarinya menunjuk benda di depannya. Di depan Xiao Yan ada cincin hitam pekat, mengambang di langit. Tapi hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah sosok keriput transparan di atas cincin hitam itu. Hehe, nak, kau tidak perlu semarah itu kan? Saya hanya butuh 3 tahun dari Douki Anda. Penatua transparan tersenyum pada Xiao Yan yang tertegun. Mulut Xiao Yan berkedut dan dia menekan amarahnya. Dia berkata, kakek, karena kamu bersembunyi di dalam cincin,
maka kamu harus tahu berapa banyak rasa sakit yang telah kamu sebabkan sejak kamu mengambil Dokiku kan? Tapi dengan 3 tahun penghinaan ini, kamu sudah dewasa kan? Apakah Anda berpikir bahwa 3 tahun yang lalu Anda akan memiliki toleransi dan pola pikir seperti ini? Xiao Yan mengerutkan alisnya tetapi emosinya mulai tenang. Setelah marah, sedikit kebahagiaan mengambil alih Xiao Yan. Karena dia tahu mengapa Dokinya menghilang, bakatnya telah kembali. Berpikir tentang kesempatan untuk melepaskan gelar sebagai orang lumpuh yang tak terhitung jumlahnya telah dikenakan padanya, Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Penatua yang menjijikkan di depannya tidak tampak menyebalkan seperti sebelumnya. Beberapa hal, setelah menghilang, akan membuat orang mulai menghargai nilainya. Setelah kehilangan dan mendapatkan kembali, seseorang akan lebih menghargainya. Memutar pergelangan tangannya dengan ringan, Xiao Yan menghela nafas panjang dan berkata, "Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, saya ingin tahu jika Anda berencana untuk tetap di atas ring untuk mencuri Doki saya. Jika itu masalahnya maka saya akan meminta Anda untuk menemukan pemilik baru, saya tidak mampu untuk terus membesarkan Anda." Hehe, orang lain tidak memiliki persepsi jiwa yang kuat seperti Anda. Penatua itu mengelus jenggotnya. Karena saya sudah memilih untuk muncul di depan Anda, maka sebelum Anda memberi saya izin, saya tidak akan mengambil Doki Anda. Xiao Yan memutar matanya dan mencibir tanpa mengatakan apapun. Dia sudah memutuskan, terlepas dari apapun yang dikatakan sesepuh, dia tidak akan menyimpan cincin itu di sisinya. "Nak, apakah kamu ingin menjadi kuat? Apakah Anda ingin dihormati oleh orang lain?" Meskipun Xiao Yan sudah memutuskan untuk tidak ada hubungannya dengan penatua itu, hatinya mulai berdetak kencang ketika mendengar kata-kata itu. "Saya sudah tahu mengapa Doki saya menghilang dan dengan bakat saya, mengapa saya membutuhkan Anda untuk menjadi kuat?" Sambil menghela nafas kecil, Xiao Yan dengan lancar berkata. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Untuk berutang budi pada orang misterius, bukan langkah yang cerdas. "Nak, meskipun bakatmu cukup bagus, kamu harus tahu bahwa kamu sudah berusia 15 tahun tetapi Doki kamu hanya di 3 duan. Saya pikir saya mendengar bahwa upacara dewasa Anda tahun depan, kan? Apakah Anda berpikir bahwa dalam setahun, menggunakan bakat dan kerja keras Anda dapat mencapai 7 duan Ki? Selain itu, gadis yang Anda janjikan untuk bertarung 3 tahun dari sekarang juga tidak memiliki bakat yang buruk. Anda ingin mengejar dan melampaui dia? Itu tidak akan mudah." Wajah penatua yang penuh kerutan mekar seperti krisan. "Jika kamu tidak mengambil Dokiku, maka apakah kamu berpikir bahwa semua ini akan terjadi? Kamu tua sialan?" Setelah kelemahan terbesarnya terungkap, wajah Xiao Yan menjadi gelap sekali lagi dan dia mulai mengutuk. Setelah mengutuk, Xiao Yan merasakan sedikit keputusasaan. Dalam situasinya saat ini, tidak peduli berapa banyak dia mengutuk, tidak akan ada efek. Latihan Doki membutuhkan fondasi yang kuat. Kembali ketika ia berusia 4 tahun, butuh 6 tahun untuk mencapai 9 duan Doki. Bahkan dengan bakatnya, mencapai 7 duan Ki hanya dalam 1 tahun tidak ada harapan. Sambil mendesah tertekan, Xiao Yan melirik ke arah penatua yang sok itu. Ujung mulutnya melengkung dan dia bertanya, "Apakah Anda punya solusi?" "Mungkin." Penatua itu menjawab dengan samar-samar. "Jika Anda membantu saya mencapai ke-7 duan Ki hanya dalam 1 tahun maka saya akan memaafkan Anda karena mengambil Doki saya selama 3 tahun. Bagaimana itu?" Xiao Yan mungkin bertanya. "Hehe, angan-angan nak. Jika Anda tidak dapat membantu saya maka mengapa saya harus menjaga Anda, seseorang yang tidak berguna, oleh sisiku? Anda harus menemukan orang malang lainnya." Xiao Yan tahu bahwa penatua yang transparan ini tidak dapat secara acak mengambil Doki dari orang lain sehingga ia tahu bahwa ia memiliki pengaruh dalam negosiasi. "Anda bahkan tidak dekat dengan seorang pemuda berusia 15 tahun. Sepertinya 3 tahun ini sangat membantu Anda tumbuh banyak. Apakah rencanaku menjadi bumerang?" Melihat Xiao Yan yang pandai, penatua itu berhenti dan kemudian dengan terguncang menggelengkan kepalanya. Xiao Yan mengangkat bahu dan dengan ringan berkata, "Jika kamu ingin aku membuatmu tetap di sisiku, maka kamu setidaknya harus memiliki ketulusan kan? Sungguh anak yang mulutnya tajam. Baiklah, baiklah, bagaimanapun juga, aku benar-benar membutuhkan bantuanmu." Tanpa pilihan lain, penatua itu mengangguk dan perlahan-lahan turun ke tanah.
Setelah memeriksa Xiaoyan sebentar, senyum berbahaya menyebar di wajahnya. Tetapi segera setelah itu muncul, ia pergi dan sesepuh itu berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah Anda ingin menjadi seorang alkemis? Ahli alkimia? Mendengar kata-kata penatua itu, Xiaoyan berhenti sebelum melanjutkan, di benua Douqi, semua orang ingin menjadi seorang alkemis, tetapi apakah semudah itu untuk menjadi seorang alkemis? Ada begitu banyak persyaratan yang keras. Tiba-tiba, suara Xiaoyan jatuh dan dia mengangkat kepalanya. Saya memenuhi persyaratan? Menikmati ekspresi terkejut namun bersemangat yang ditunjukkan Xiaoyan, penatua itu mengelus jenggotnya. Pelan-pelan, setelah melihat Xiaoyan selama beberapa detik lagi, dia akhirnya berkata dengan tak berdaya, meskipun kamu nyaris tidak berhasil, aku berutang budi padamu. Hah, terserahlah, aku akan membiarkan ini dihitung sebagai bantuan kembali. Melihat penatua yang enggan, Xiaoyan berpikir bahwa kakek tua itu berbohong tentang dirinya yang hampir tidak membuat luka, tetapi dia terlalu malas untuk menyelidiki lebih jauh. Terlepas dari kegembiraannya, dia masih memiliki kecurigaan. Bahkan jika aku berhasil, para alkemis diajarkan oleh para alkemis lainnya. Apakah Anda seorang alkemis? Melihat wajah kecil Xiaoyan yang curiga, sang penatua meluruskan dan dengan bangga ia berkata, ya, aku seorang alkemis. Matanya berkedip, tatapan Xiaoyan pada penatua menjadi cerah. Alkemis, itu benar-benar langka. Tuan, jika Anda tidak keberatan saya bertanya, alkemis peringkat berapa sebelumnya? Xiaoyan menjilat bibirnya dan suara mudanya dipenuhi dengan sedikit rasa hormat. Di benua Douqi, meskipun alkemis sangat jarang, masih ada perbedaan di antara para alkemis. Dari rendah ke tinggi, tahapan untuk para alkemis berkisar dari yang terendah, tingkat 1, hingga yang tertinggi, tingkat 9. Raja Pil Guhe yang membuat serbuk pengumpul Qi yang ditawarkan Nalan Yanran adalah alkemis tingkat ke-6 dan di dalam Kekaisaran Jiama, dia bisa dianggap sebagai alkemis top. Tahap apa? Hehe, saya tidak ingat. Hei, nak, kamu mau mempelajarinya atau tidak? Tanya si penatua dengan tidak sabar sambil menggelengkan kepalanya. Tentu saja, aku mau. Xiaoyan tidak ragu lagi dan buru-buru mengangguk dengan kepala kecilnya. Alkemis, bahkan dengan kekuatan sekuat sekte Mystic Cloud, akan diperlakukan dengan hormat dan hormat. Hehe, kamu mau? Karena Anda ingin, maka Anda harus memberikan penghormatan kepada guru Anda. Penatua duduk di atas batu hijau dan melingkarkan kakinya di bawah dirinya. Saya perlu memberikan penghormatan kepada guru saya? Konyol, untuk tidak memberi penghormatan dan masih mengharapkan saya untuk mengajari Anda semua yang saya tahu? Kamu sedang bermimpi. Penatua itu memutar matanya, sepertinya penatua ini sangat peduli dengan hubungan murid-guru. Tak berdaya dengan wajah masam, Xiaoyan hanya bisa dengan hormat memberi hormat kepada penatua dengan hormat. Untuk menjadi seorang alkemis yang terhormat. Setelah menyaksikan Xiaoyan selesai memberikan penghormatan, penatua itu akhirnya menganggukkan kepalanya, puas. Dalam suaranya, sedikit keintiman muncul, nama saya Yao Lao. Mengenai asal saya, Anda tidak perlu tahu untuk saat ini agar Anda tidak terganggu. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa yang disebut Raja Pil hanyalah sampah di mataku. Tepi mulutnya berkedut, Xiaoyan menyaksikan ekspresi riang dan berpikir, ada apa dengan patua ini? Raja Pil Guhe yang terkenal di Jiama Empire hanya sampah? Jika ini menyebar maka seluruh Jiama mungkin akan menganggap bahwa dia sakit jiwa. Bagaimana Anda membantu saya mencapai 7 Duan Qi dalam 1 tahun? Meskipun selama 3 tahun terakhir Douqi Anda selalu menurun, yayasan Anda di Douqi jauh lebih kuat daripada orang lain. Dalam pelatihan Douqi, yayasan adalah hal yang paling penting. Kemudian, Anda akan dapat menemukan banyak manfaat yang telah diberikan selama 3 tahun ini kepada Anda. Senyum Yao Lao perlahan menghilang dan dia menunjukkan ekspresi yang lebih serius. Xiaoyan tertegun, dia tidak pernah diberitahu bahwa dengan mengambil kekuatan seseorang akan membawa manfaat. Lalu kapan kamu akan mengajari saya alkimia? Xiaoyan mengarahkan pikirannya ke hal yang paling penting. Menjadi seorang alkemis, Anda harus memiliki Douqi dari atribut api. Jadi, sebelum Anda menjadi alkemis, Anda setidaknya harus menjadi doze dan mempelajari atribut api metode Douqi. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan tertawa bertanya, metode atribut api Douqi? Hehe, guru, karena saya murid Anda,
Anda harus memberi saya metode atribut-atribut tingkat api Tian, kan? Mendengar itu, Yao Lao dengan marah memarahi Xiao Yan, benarkah? Apakah Anda berpikir bahwa metode kelas Tian Douqi seperti kentang di tanah? Bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Kakek, karena saya sudah menjadi murid Anda tidak mungkin membiarkan saya pergi ke klan saya untuk menemukan metode Douqi, kan? Atribut api tertinggi klan kami metode Douqi hanya tingkat Huang tinggi. Itu terlalu buruk untuk seorang alkemis. Wajah Xiao Yan menunjukkan betapa tertekannya dia. Bocah, aku gurumu, bukan kakek tua. Mendengar kata-kata tidak sopan Xiao Yan, Yao Lao memutar matanya ketika dia menyadari bahwa Xiao Yan tidak peduli tentang menghormati orang yang lebih tua. Karena Anda murid saya tidak akan membiarkan Anda berlatih beberapa metode yang buruk. Metode Kahap Tian, saya tidak memilikinya, tetapi saya memiliki metode yang jauh lebih kuat daripada metode kelas Tian normal. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Mata tua Yao Lao yang keruh tiba-tiba menjadi serius. Lebih kuat dari metode kelas Tian Douqi? Jantungnya berdetak cepat. Xiao Yan menelan air liur dan di matanya yang hitam pekat, sedikit antisipasi dapat ditemukan. Lalu level apa metode Douqi itu? Level Huang rendah, tawa ringan Yao Lao membuat wajah Xiao Yan menegang. Kakek, kau mempermainkan aku? Suara marah terdengar di puncak gunung. Melihat wajah bengkok pemuda itu, Yao Lao mulai tertawa. Untuk dapat membuat Xiao Yan yang tenang menjadi gila, ia memiliki perasaan pencapaian. Apa yang aneh tentang metode Douqi? Melihat wajah Yao Lao yang bercanda, Xiao Yan tiba-tiba menjadi tenang. Itu bisa berevolusi. Mata Xiao Yan melebar dan tanpa berkedip, Xiao Yan menatap wajah Yao Lao, mencoba mencari petunjuk bahwa Yao Lao berbohong, tetapi setelah beberapa detik, dia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Saya belum pernah mendengar metode Douqi apapun yang dapat berevolusi. Apa yang Anda ketahui? Di benua Douqi yang luas ini ada banyak orang aneh dan hal-hal yang terjadi setiap saat. Dalam pikiran Anda yang terbatas, Anda bahkan belum keluar dari kekaisaran Jiama. Ada banyak hal mustahil yang sebenarnya mungkin terjadi. Xiao Yan terdiam sebelum berkata, kalau begitu, apakah Anda pernah mendengar tentang metode Douqi yang dapat berkembang? Senyum Yao Lao menegang, karena tidak ada yang lain seperti itu, metode Douqi ini unik. Itu bisa berevolusi. Melihat wajah serius Yao Lao, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi bertanya lagi. Ya, itu bisa berevolusi. Yao Lao mengangguk dengan serius. Sudahkah Anda mencobanya? Oh, tidak. Sudahkah orang lain mencobanya? Di dahi Xiao Yan, nadi bisa terlihat. Dengan tangannya yang meringkuk dengan erat, Xiao Yan mencoba menahan dorongan hatinya untuk pergi dan memukuli sesepuh itu. Jika tidak ada orang lain yang pernah mencobanya, maka bagaimana Anda tahu itu bisa berkembang? Ini dijelaskan seperti itu pada metode Douqi. Apa benar-benar ada metode Douqi seperti itu? Alisnya berkerut, Xiao Yan ragu-ragu sebelum berkata, bisakah kau biarkan aku melihatnya? Hehe, melihat Xiao Yan yang penasaran, mulut Yao Lao membuka. Tetapi apa yang keluar bukanlah yang diharapkan Xiao Yan. Lupakan, tidak ada gunanya jika Anda melihatnya sekarang, jadi mengapa Anda tidak menjadi doze terlebih dahulu sebelum saya meneruskannya kepada Anda? Tangan terentang Xiao Yan berhenti dan setelah itu ujung mulutnya berkedut untuk sementara. Dia melontarkan 3 kata, kamu sangat kejam. Dengan senang hati tertawa, Yao Lao mengabaikan murid Xiao Yan yang penuh amarah dan berkata, misi kami saat ini adalah untuk membuat Douqi Anda pulih hingga ke-7 duan dalam 1 tahun. Xiao Yan mendorong keingintahuan dan kemarahannya untuk metode Douqi dan bertanya dengan gigi terkatup, bagaimana kamu akan melakukan itu? Yao Lao dengan wajah serius berkata, ketika seseorang mulai melatih Douqi mereka, fokus utama mereka adalah untuk membangun otot dan memperkuat jalur qi internal sehingga mereka memiliki dasar ketika mereka mewujudkan Douqi mereka di dalam tubuh mereka. Karena orang-orang di usia Anda memiliki jalur qi internal yang lemah dan dapat dibentuk, Anda perlu mengambil proses pelatihan langkah demi langkah dan Anda tidak dapat menggunakan kekuatan luar untuk meningkatkan kecepatan pelatihan Anda atau di masa depan ketika Douqi Anda menjadi lebih kuat. Jalur qi internal Anda tidak akan dapat menahan kekuatan Douqi yang mendorong melalui jalur qi dan yang terjadi selanjutnya jalur qi Anda akan meledak dan kemudian Anda akan mati.
Xiao Yan juga mengetahui hal ini dengan Yao Lao karena dalam 3 tahun ia lumpuh, ayahnya sangat khawatir dan beberapa kali ia mencoba mendorong Doqi ke dalam tubuh Xiao Yan dengan paksa, tetapi setiap kali didorong, pada detik terakhir, ia akan berhenti sehingga Xiao Yan tahu taruhannya. Yao Lao melirik Xiao Yan yang tenang dan dengan anggukan mengangguk. Tapi itu hanya berlaku untuk orang lain. Kamu berbeda. Fondasi internal Anda sudah kokoh dan dapat diandalkan 3 tahun lalu dan sejak itu karena kepribadian Anda yang teguh, Anda tidak pernah berhenti melatih ki Anda. Oleh karena itu, yayasan Anda sekarang, saya bisa mengatakan itu hebat. Jadi Anda ingin menggunakan kekuatan luar untuk melatih ki saya? Seperti pil, kurang lebih begitu. Tetapi dengan ketangguhan jalur ki Anda saat ini, Anda tidak akan bisa mengambil kekuatan pil manapun yang melewati jalur ki Anda. Bahkan serbuk pengumpul ki yang belum sempurna sekalipun, Anda tidak akan bisa menggunakannya. Serbuk pengumpul ki yang belum sempurna. Xiao Yan ingin memutar matanya lagi. Di Jiama Empire, serbuk pengumpul ki akan mendapatkan harga setinggi langit. Tapi dari gurunya, serbuk pengumpul ki ini menjadi hal yang paling mendasar. Perbedaan antara keduanya membuat Xiao Yan tertegun. Kalau begitu apa rencanamu? Sambil menarik napas dalam-dalam, Xiao Yan pulih dan mengerutkan alisnya lagi. Hehe, karena pil terlalu ganas dan dapat melukai jalur ki Anda, kita perlu menggunakan metode yang lebih ringan. Yao Lao tersenyum dan berkata, besok, persiapkan untukku 3 batang lengkap bluegrass berdaun ungu, di mana semakin tua, semakin baik. Juga, saya butuh 2 tangkai bunga cuci tulang, umurnya tidak masalah. Oh benar, saya juga akan membutuhkan inti monster level 1 dengan atribut kayu. Ini semua bahan kelas rendah sehingga Anda harus bisa mendapatkannya. Seseorang datang, saya akan kembali ke cincin. Juga, jangan biarkan orang lain tahu tentang keberadaan saya, termasuk keluarga terdekat Anda. Setelah mengatakan itu, Yao Lao mengabaikan Xiao Yan yang tertegun dan melompat ke dalam cincin hitam. Cincin itu bergetar sedikit dan terbang ke jari Xiao Yan. 3 batang bluegrass berdaun ungu, 2 batang bunga cuci tulang, inti monster dengan atribut kayu. Kakek tua, apakah Anda yakin itu benar? Apakah Anda pikir saya seorang pangeran kerajaan? Hal-hal ini, ditambah semuanya menghabiskan lebih dari 1000 koin emas. Setelah beberapa tahun menghemat uang sampai saya tidak bisa makan dan tidak pernah menghabiskan barang mewah, saya hanya punya 400 koin emas. Itu hanya cukup untuk 1 inti monster atribut kayu tingkat 1. Xiao Yan menunjuk ke cincin yang tidak bergerak dan mengutuk. Itu masalahmu sendiri. Hehe, orang lain akan bernafsu dengan cairan bergizi yang saya buat, tetapi yang saya minta adalah Anda mendapatkan uang untuk bahan itu dan Anda sudah menangis tentang itu. Tawa mengejek Yao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan. Sialan, hal-hal yang dilakukan para alkemis hanya dapat diberikan oleh orang-orang kaya. Xiao Yan tertawa tanpa daya. Uang saku setiap bulannya hanya 20 koin emas. Ini tidak berarti jumlah kecil, itu akan cukup bagi keluarga normal kecil untuk membeli makan untuk diri mereka sendiri selama 1 tahun penuh. Tetapi uang yang dia miliki hampir tidak cukup untuk membeli salah satu barang yang Yao Lao butuhkan. Ini adalah perbedaan antara alkemis dan orang lain. Hah, sepertinya aku harus meminjamnya dari seseorang. Sambil menghela nafas tertekan, Xiao Yan perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya dan wajah kecilnya pulih kembali ke wajahnya yang normal dan tenang. Memalingkan kepalanya ke jalan setapak di atas gunung, dia bisa melihat sosok ungu mendaki gunung seperti roh. Berjinjit di bebatuan, Xiao Sun Er seperti kupu-kupu ungu yang cantik dengan lekukan tubuh yang menghipnotis saat dia memanjat gunung dengan anggun. Saat dia melihat ke atas, pandangannya terfokus ke arah pemuda yang berdiri di sebelah tebing. Melihat pemuda itu, Sun Er merasa terkejut. Meskipun itu hanya beberapa jam, dia memperhatikan bahwa dibandingkan dengan sebelumnya, Xiao Yan telah mendapatkan sesuatu. Ketika mata mereka bertemu, dia akhirnya menyadari apa yang telah diperoleh kembali oleh Xiao Yan. Keyakinannya sendiri. Setelah 3 tahun, kecemerlangan Xiao Yan akhirnya kembali. Memanjakan diri dengan transparan di bibir Xiao Yan, 2 lesung pipit muncul di wajah cantik Sun Er. Sepertinya kakak Xiao Yan tidak memerlukan Sun Er untuk datang dan menghiburnya. Orang tumbuh setelah mengalami kesulitan, bukan? Xiao Yan mengangkat bahu. Dia pasti akan menyesalinya.
Sun Er mengerutkan bibirnya dan mengucapkan kata-kata itu seolah-olah dia adalah seorang hakim yang memiliki keputusan akhir dalam kasus pengadilan. Xiao Yan dengan ringan tersenyum, menepuk-nepuk pakaiannya dan berjalan ke arahnya. Ketika dia berada di dekatnya, menatap Sun Er yang tingginya sama, dia melirik wajah muda namun cantik itu. Tiba-tiba Xiao Yan merasa pusing, mengingat gadis yang akan ngiler sepanjang waktu dan mengikuti Xiao Yan kemana-mana. Dia sangat cantik sekarang. Tersenyum ringan, tatapan Xiao Yan melembut dan dia dengan kasar mencubit wajah Sun Er di bawah penampilannya yang terkejut. Sun Er tumbuh dewasa. Tapi kau ternyata baik-baik saja, tidak lupa bagaimana Xiao Yan GG akan ditutupi dengan memar saat mencoba memetik buah dari pohon. Terkejut melihat tindakan intim Xiao Yan, Sun Er menegang selama sedetik sebelum matanya yang hitam pekat dan bebas dari kotoran, tersenyum. Ketika dia masih kecil, Xiao Yan suka mencubit pipinya tetapi sejak kejadian 3 tahun yang lalu, dia membuat dinding yang tak terlihat di sebelah hatinya dan mendorong semua orang keluar. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia akan selalu kecewa dengan sikapnya yang dingin dan tanpa ekspresi. Dia kembali, tapi, sepertinya dia masih menganggapku belum dewasa, dia seperti batang kayu. Sun Er mengeluh dalam hatinya setelah sekejap. Sun Er mengkritik dirinya sendiri karena terlalu serakah. Sun Er, selama 3 tahun terakhir ini, tolong jangan salahkan Xiao Yan GG karena menjadi seperti itu. Aku hidup hari demi hari, tetapi syukurlah kamu selalu berada di sisiku. Xiao Yan dengan canggung menganggukkan kepalanya dan meminta maaf. Sun Er tersenyum manis. Keluhan yang dia alami selama 3 tahun terakhir menghilang dengan permintaan maaf yang canggung. Hah? Oh benar, Sun Er, berapa banyak uang yang kamu miliki? Melepaskan wajah Sun Er, Xiao Yan tertawa hampa dan bertanya. Di klannya, dengan pengecualian ayahnya, Sun Er adalah satu-satunya orang yang memiliki hubungan baik dengannya. Dia baru saja mempermalukan ayahnya pagi ini sehingga dia tidak tahan menghadapi ayahnya untuk meminta uang. Itulah sebabnya dia bertanya pada Sun Er. Uang? Mengedipkan matanya yang jernih, Sun Er terkejut. Xiao Yan GG membutuhkan uang? Ya, saya ingin membeli beberapa barang, meskipun saya agak kekurangan. Xiao Yan merasa malu, ini adalah pertama kalinya dia meminjam uang dari seorang gadis. Melihat Xiao Yan yang biasanya dingin sekarang dalam kesusahan, Sun Er memandang orang yang sama sekali berbeda. Menutupi mulutnya dan tersenyum manis, aku punya lebih dari 1000 koin emas, apakah itu cukup? Jika tidak, saat berbicara, jari-jari Sun Er di belakangnya bergerak cepat dan kartu emas ungu tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya. Pada kartu terdapat 5 gelombang warna yang berbeda. 5 kartu gelombang dingin ungu, di daratan Douqi, Anda harus memiliki setidaknya Douling. Jika Douze adalah yang pertama, Douling adalah yang keempat. Untuk mendapat kehormatan menggunakan kartu emas jenis ini yang mewakili peringkat mereka, tentu saja, beberapa kekuatan khusus juga memiliki hak istimewa untuk mendapatkan kartu itu. Sudah cukup, itu sudah cukup. Dengan senang hati menganggukkan kepalanya, Xiao Yan dengan paksa mencoba menghentikan dirinya dari mencubit wajah imut Sun Er. Jangan khawatir, aku akan membayarmu nanti. Xiao Yan berjanji sambil menepuk dadanya. Kamu tidak perlu membayar saya kembali. Sun Er mencibir dan dengan cepat menyembunyikan kartu emas ungunya. Ayo pergi. Sudah hampir malam sekarang, besok aku akan membawamu ke kota Wutan untuk berjalan-jalan. Xiao Yan melambai ke arah gadis itu dan dengan riang menuruni gunung. Berdiri diam, Sun Er dengan senang melihat pemuda yang telah mendapatkan kembali keberaniannya sejak 3 tahun lalu, sambil tersenyum lembut, dia bergumam, Nalan Yanran, haruskah aku membencimu atau berterima kasih padamu? Pagi-pagi, matahari bersinar hangat melalui jendela ke tubuh pemuda bersila dalam meditasi. Wah! Setelah bermeditasi hampir sepanjang malam, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, aliran udara putih yang tembus cahaya. Yang terlihat oleh mata telanjang menembus mulut dan hidungnya ke dalam tubuhnya, merawat tubuh dan tulangnya. Cahaya putih bersinar dari matanya saat dia tiba-tiba membuka matanya. Xiao Yan meregangkan tubuhnya dan dengan penuh semangat berkata, ini adalah perasaan yang tepat ini, setelah 3 tahun, perasaan kita telah kembali. Dia perlahan-lahan turun dari tempat tidurnya, sedikit latihan, sebelum mulai berubah. Dari luar ruangan,
suara Sun Er dengan lembut berbunyi di dalam. Xiaoyan GG, masih tidur? Dia tiba di sini sepagi ini. Menggelengkan kepalanya, Xiaoyan berbalik dan kemudian mencari laci-lacinya. Akhirnya, dengan enggan, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan dengan hati-hati membukanya. Dia menyipitkan matanya dari kilau perak di dalam kotak itu. Dan ini seluruh tabunganku. Sambil memegang kotak uangnya, Xiaoyan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Xiaoyan tersenyum lembut ketika dia berjalan keluar dari kamarnya dan melihat gadis yang mempesona di depan pintunya. Sun Er telah mengganti pakaiannya menjadi hijau pucat yang membuatnya terlihat lebih cantik secara alami. Dia juga memiliki sepasang celana ketat yang membentang di paha ramping dan kaki panjang, menekankan lekuk tubuhnya. Dengan kaki yang panjang, Sun Er dapat dibandingkan dengan gadis-gadis muda di bumi, penuh vitalitas dan daya tarik muda yang menggoda. Tentu saja, dia memiliki keanggunan khusus yang belum pernah dilihat Xiaoyan pada gadis lain selain dirinya. Itulah yang akan kamu butuhkan. Melihat Xiaoyan keluar dari kamarnya, Sun Er tersenyum dan menyerahkan kartu hitam padanya. Ini adalah kartu yang umum, maksimumnya hanya 5.000 koin emas. Menerima kartu hitam, Xiaoyan menggoda, gadis kecil, mengapa kamu mengenakan pakaian yang begitu menarik? Mungkinkah kamu berkencan dengan orang lain? Ya, ini adalah pertama kalinya dalam 3 tahun bahwa Xiaoyan GG telah mengajak saya keluar. Sun Er sangat tersanjung sehingga tentu saja aku harus berdandan sedikit. Godaan intim Xiaoyan membuat mata Sun Er menekuk menjadi bentuk bulan sabit yang dangkal sambil tersenyum genit. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, Xiaoyan tersenyum kembali dengan gembira. Mereka mengobrol sambil berjalan bersama menuju kota. Sekitar setengah jalan, mereka disambut oleh beberapa klan melihat percakapan penuh kasih mereka dengan wajah yang aneh. Sun Er, baik itu kecantikan atau bakat, adalah mutiara paling cerah dari generasi muda di klan. Dia biasanya ramah kepada semua orang tetapi di bawah senyumnya yang ringan adalah ketidakpedulian, mudah untuk menyapanya, tetapi untuk memulai percakapan yang panjang akan sangat sulit. Mengabaikan penampilan anggota klan lainnya, Xiaoyan dengan cepat memimpin Sun Er keluar dari klan sebelum melambat dan dengan santai mengintip di kios di pinggir jalan. Kota Wutan mengharumkan namanya sebagai salah satu kota besar di Kekaisaran Jiama dengan banyaknya orang yang hidup di dalamnya. Meskipun matahari bersinar terik, di jalanan ada ribuan bahkan puluhan ribu orang, bahkan akan ada satu atau dua ras yang aneh. Mungkin itu karena Xiaoyan di sampingnya, tetapi Sun Er menjadi jauh lebih aktif setelah dia keluar dari klan. Dia menarik Xiaoyan yang enggan ke berbagai kios. Tawa lembutnya membuat jalan yang panas itu sedikit lebih dingin. Ketika Sun Er akhirnya lelah, Xiaoyan akhirnya membawanya ke toko obat terdekat. Setelah menghabiskan sekitar 900 koin emas, ia membeli 3 tangkai bluegrass berdaun ungu berusia 20 tahun bersama dengan 2 tangkai rumput cuci tulang berusia 5 tahun. Keduanya bukan merupakan bahan obat kelas atas dan dapat dibeli di toko obat biasa. Untuk bahan kelas atas, Xiaoyan harus menemukannya sendiri atau membelinya di pelelangan atau jika ia beruntung, di toko obat kelas atas. Melihat dana yang semakin berkurang, Xiaoyan tersenyum pahit. Dia menyadari betapa pentingnya uang di daratan Douqi ini. Bagaimanapun dia mendapatkan semua bahan obat yang dia butuhkan, yang tersisa hanyalah sebuah inti monster peringkat 1 dengan elemen kayu. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.